Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Marhama Putri. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan masyarakat, yang mana itu mengenai jenis-jenis SEO, Search Engine Optimization. Nah, sebelum kita melangkah ke jenis-jenis SEO, kita harus tahu apa itu SEO, Search Engine Optimization, yang mana itu adalah serangkaian proses atau teknik yang dilakukan untuk membuat website lebih mudah ditemukan di hasil pencarian mesin telusur seperti Google, sehingga trafik atau lalu lintas pengunjung ke website tersebut itu meningkat. Nah, langsung saja kita ke jenis-jenis SEO. Yang pertama itu ada on-page SEO. Ini adalah optimasi yang dilakukan dalam website kita sendiri, yaitu meliputi semua elemen di halaman web yang bisa Anda kontrol untuk membantu mesin pencari memahami konten yang kita buat. Contohnya itu menggunakan kata kunci keyword, yang mana supaya Google paham isi kontennya itu. Adapun contoh sederhananya itu kayak kalau di isi konten kita tulis artikel yang sangat lengkap dan bermanfaat tentang satu topik. Nah, kalau mengenai contoh lain itu judul halaman, dipastikan judul halaman yang kita bikin itu mengandung kata kunci yang dicari orang, kayak misalnya itu cara membuat kue coklat anti gagal. Nah, seperti itu. Yang kedua, on-page SEO, yang mana ini adalah sebuah optimasi yang dilakukan di luar website kita, yang mana ini meliputi kegiatan yang meningkatkan otoritas atau kekuatan website kita di mata mesin pencari, yang sebagian besar dilakukan dengan mendapatkan backlink atau tautan balik dari website lain. Contohnya itu kayak link building, mendapatkan backlink berkualitas dari website yang memiliki reputasi baik, misalnya situs berita atau blog terkemuka menautkan artikelnya ke kita gitu. Contoh yang kedua itu social media marketing, di mana promosi konten di platform media sosial. Tampilannya seperti ini. Nah, yang ketiga itu technical SEO, yang mana ini adalah sebuah optimasi yang berkaitan dengan struktur dan infrastruktur website, yang mana memastikan website kita itu mudah dirayapi atau crawl dan diindeks oleh mesin pencari. Ini berfokus pada sisi teknis. Contohnya itu kayak kecepatan website, yang mana kayak mempercepat waktu muat atau loading time ke halaman. Nah, poin keempat itu user experience atau UX. Intinya adalah kayak mudahkah website Anda digunakan. Nah, Google akan memprioritaskan website yang disukai pengunjung. Contohnya itu kayak pengunjung tidak bingung saat mencari tombol menu, dan mereka bisa cepat menemukan informasi yang dicari. Nah, itu dibilang user experience. Tampilannya itu seperti itu. Nah, yang kelima itu content is king. Ini adalah inti dari semuanya. Tidak peduli seberapa rapi teknis SEO Anda, kalau isinya tidak bermanfaat, orang akan cepat pergi. Contohnya itu jangan hanya menyalin dari tempat lain, berikan informasi yang unik, mendalam, dan benar-benar memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan pembaca. Tampilannya seperti itu. Nah, inti dari semuanya itu SEO adalah proses untuk memastikan rumah itu disebut website. Anda buat itu teknikal, isinya rapi dan jelas itu disebut on page, sering direkomendasikan oleh tetangga disebut off page, dan pengunjung betah di dalamnya UX dan konten. Nah, lanjut ke tugas yang kedua, yaitu menjelaskan mengenai proses dalam SEO. Adapun step pertama yaitu riset kata kunci atau keyword research. Ini adalah langkah fondasi Anda mencari tahu apa saja kata kunci dan frasa yang benar-benar diketik oleh target audiens Anda di mesin pencari. Tujuannya itu kayak menemukan kata kunci yang relevan dengan volume pencarian yang baik dan tingkat persaingan yang mungkin bisa Anda menangkan. Contoh sederhananya itu daripada mengandalkan insting, Anda
Anda mencari data dan menemukan bahwa seorang lebih sering mencari cara membuat kopi susu kekinian atau long tail keyword daripada hanya kopi susu, short tail keyword. Nah, step yang kedua yaitu analisis kompetitor. Setelah tahu kata kunci yang dicari, Anda melihat siapa saja yang sudah berada di peringkat atas untuk kata kunci tersebut dan mendapatkan mereka bisa di sana. Tujuannya itu mengidentifikasi strategi, kekuatan dan kelemahan pesaing. Anda melihat jenis konten apa yang mereka buat dan dari mana mereka mendapatkan backlink. Contoh sederhananya itu jika pesaing Anda di peringkat 1 punya artikel 2000 kata dengan banyak infografis, Anda harus membuat konten yang lebih baik, lebih detail atau memberikan sudut pandang yang lebih unik dibanding pesaing. Nah, step yang ketiga itu optimasi on page, yang mana ini adalah tahap mempersiapkan konten dan struktur halaman Anda sendiri agar sesuai dengan kata kunci yang sudah Anda riset begitu. Tujuannya itu ini membuat halaman web mudah dipahami oleh pengguna dan robot Google. Contoh sederhananya itu memasukkan kata kunci target di judul halaman, itu yang dinamakan title tag, di URL, di subjudul H1 atau H2, dan membuat konten utama yang berkualitas dan menjawab tuntas pertanyaan pengguna. Nah, kita lanjut ke step yang keempat, optimasi off page. Ini adalah langkah untuk membangun reputasi dan kepercayaan website Anda di luar website itu sendiri. Tujuannya ini itu meningkatkan otoritas domain authority atau DA, dan membuat Google percaya bahwa website kita itu adalah sumber informasi yang terpercaya. Contoh sederhananya itu kayak kita mendapatkan backlink atau tautan masuk dari website lain yang sudah terkenal atau memiliki kredibilitas tinggi, seolah-olah mereka itu memberikan rekomendasi untuk konten kita. Nah, kita lanjut ke step yang kelima, yaitu optimasi teknis atau technical SEO. Tahap ini itu memastikan bahwa mesin di balik layar website Anda berjalan lancar. Tujuannya itu membuat robot Google mudah merayapi atau disebut ini crawling, yang indexing seluruh website kita tanpa hambatan. Contoh sederhananya itu kayak mempercepat kecepatan loading halaman, memastikan website tampil bagus di HP atau mobile friendly, dan memastikan file seperti sitemap, peta situs, dan robot TXT panduan untuk robot sudah benar. Yang keenam itu step yang keenam itu monitoring and analysis, yang mana ini proses ini tuh dimulai segera setelah upaya optimasi Anda berjalan. Anda perlu mengukur hasilnya. Tujuannya untuk melacak performa kata kunci, jumlah traffic atau kayak kunjungan, dan perilaku pengguna. Misalnya itu kayak berapa lama mereka di halaman kita begitu. Contoh sederhananya itu menggunakan Google Search Console untuk melihat apakah halaman Anda sudah terindeks, dan menggunakan Google Analytics untuk melihat peningkatan kunjungan. Step yang keenam yaitu evaluasi dan perbaikan, yang mana ini berdasarkan data dari monitoring Anda tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Tujuannya mengambil tindakan korektif seperti memperbarui konten yang mulai turun peringkat atau memperbaiki link yang rusak. Contoh sederhananya itu jika kita melihat traffic ke salah satu artikel kita itu menurun, kita akan memperbarui tahun di judulnya, misalnya dari tren 2024 menjadi tren 2025. Dan menambahkan informasi terbaru agar kontennya segera kembali. Nah, proses itu berjalan berulang atau siklus, karena algoritma Google selalu berupa dan bersaing, dan pesaing kita juga itu terus bergerak. SEO adalah sebuah maraton, bukan sprint. Baik, terima kasih, selamat menonton.